Oke, mari kita mulai pembelajaran pertemuan pertama dengan saya Ustazah Kiki. Oke, di sini bab pertama itu nanti kita bahas. Sebelumnya saya mau tanya, kalian masih ingat nggak dengan ciri-ciri makhluk hidup itu apa aja? Kan ada ya makhluk mati, makhluk hidup udah dipelajari di kelas 7, kalian udah kelas 8. Nah, makhluk hidup itu ciri-cirinya, oh ini makhluk hidup, ini makhluk tidak hidup, itu apa aja? Ayo sebutkan 10, 5 aja ya. Oke, apa aja? Oke, ya bisa bernafas, tumbuh, berkembang biak, bergerak. Oke, kayak gitu ya. Ada hewan, tumbuhan, manusia, itulah makhluk hidup. Dari semua ciri-ciri yang sudah kalian sebutkan tadi, coba diperhatikan video berikut ini termasuk. Nah, ciri-ciri apa ini? Nah, ada anak senang. Perhatikan, lucu ya. Oke. Allahu Akbar. Hey. Ikut senang gak apa-apa? Hey. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di pagi hari Oke, sudah ya? ceria. Nah, cukup. Dari video itu apa ciri-ciri makhluk hidup yang kalian lihat? Oke, apa aja? Oh iya, ya bisa ya, bergerak, bernafas tentu. Tumbuh enggak ya, kita nggak ngelihat seseorang pas senam terus tiba-tiba tambah tinggi, itu enggak. Nah, ciri-ciri yang ada tadi hanya bernafas dan bergerak seperti itu. Oke, kita mulai pembelajaran kita dengan judul Sistem Gerak pada Manusia. Apa hanya manusia yang bergerak? Tidak. Nah, di manusia itu ada rangka, nih ada yang jalan seperti ini rangka. Ada pula sendi, ada otot. Kemudian ada juga gangguan dan cara penanganan yang ada penyakit-penyakitnya nanti. Kemudian ditambah lagi gerak pada hewan dan tumbuhan. Nah, sebenarnya oke. Di sini berikutnya kita bahas satu-satu di manusia dulu. Di sini ada rangka. Nah, rangka mana? Coba dipegang rangkanya masing-masing. Nah, di dalam rangka itu terdapat tulang, terdapat otot yang menyelimuti, kayak gitu ya. Untuk tulang sendiri ini disebut sistem gerak pasif. Jadi, kalian kalau punya tulang itu pasif, yang menggerakkan kalian bukan tulang, tapi otot. Di sini otot sebagai sistem gerak aktif, di mana kalau ada otot yang menempel pada tulang itu yang membuat kita dapat bergerak. Nah, untuk otot sendiri ini bukan otot yang kalau kalian habis olahraga membesar itu ya, itu bukan hanya itu otot. Otot itu yang ada di perut kalian, di tangan kalian, di kaki kalian yang sekian lama kalian sebut sebagai daging, nah, yang punya daging, nah itu ya, itu adalah otot itu ya daging itu sendiri. Rangka, untuk rangka itu susunannya hanya ada tulang di mana dia ada yang tulang keras maupun tulang rawan. Jadi nggak semua tulang itu keras ya, coba dipegang sikutnya, nah itu tulangnya keras atau rawan. Beda nanti kalau ada di tulang-tulang di tubuh yang rawan gitu ya. Di sela-sela tulang keras itu ada tulang rawan. Tulang keras sendiri, nah di sini tulang keras menghasilkan zat kalsium fosfat dan kalsium karbonat mengisi rongga antar sel. Rongga antar sel berisi sedikit kolagen atau lem, nah, sehingga nggak begitu lentur.
ya. Tulang keras itu berongga. Jadi kalau kalian lihat kartun, nah ada tulang makanan anjing itu kan di dalamnya berongga. Atau kalian kalau makan ayam pernah makan tulangnya, asal bukan tulang yang sudah di presto tulang lunak ya. Itu. Rongga tulang itu ada isinya, nggak hanya kosong, yaitu saluran Harvest. Isinya tuh pembuluh darah. Nah, untuk tulang keras kalau di zoom itu dalamnya seperti ini. Nah, saluran Harvest itu seperti ini. Gitu. Kemudian ini ada kalau dipotong seperti ini, nah, struktur tulangnya, ada bagian-bagiannya, ada lakunanya, osteositnya seperti ini. Nah, bentuknya seperti kayu ya, itu tulang keras yang ada di kita. Kemudian bentuk tulang keras itu ada macam-macam. Di sini hanya 4 yang saya tampilkan. Yang pertama pipa itu yang panjang. Kalau kalian lihat lengan kalian, coba dipegang. Lengan itu adalah tulang pipa panjang atau tulang panjang itu adalah seperti ini. Kemudian tulang pendek, kalau kalian raba, coba diraba di telapak tangannya, tulangnya kecil-kecil, nah itu tulang pendek. Kemudian ada parietal bone atau tulang pipih itu di kepala, di tengkorak. Coba kalian pegang ubun-ubun kalian, tengkorak kalian. Nah, itu bentuknya pipih. Ada yang kepalanya bentuknya pipa kayak gitu? Nah, kan tidak ada. Kemudian selanjutnya ada tulang tak beraturan. Ini biasanya di tulang-tulang belakang, kecil-kecil nggak beraturan. Seperti itu. Nah, udah paham ya bentuk-bentuk tulang. Jadi jangan disamakan semua tulang itu sama, beda-beda. Untuk tulang rawan sendiri, kemudian di sini berisi banyak kolagennya atau zat perekatnya, jadi lebih lentur. Tuh. Nah, tulang rawan itu ada 3 jenis. Yang pertama hialin, nah yang merah seperti ini hialin, ada elastis, yang terakhir ada fibrosa. Nah, ini tulang keras kan tadi yang coklat-coklat seperti ini itu tulang keras. Kemudian ada putih-putihnya ini tulang rawan. Kalau yang suka makan tulang ayam, nah ayam itu ada putih-putih yang bisa dimakan. Nah, itu tulang rawan. Kayak gitu. Jadi beda ya tulang keras dan tulang rawan. Jadi kalau kalian patah tulang itu biasanya tulang kerasnya yang kena. Fungsi rangka itu sebenarnya buat apa? Tentu pertama membentuk tubuh. Bayangin dulu aja kalian nggak punya rangka, gimana bentuk tubuh kalian? Kan aneh ya. Yang kedua melindungi organ dalam. Jadi kalau coba kalian raba di bagian tengkorak, di dalam tengkorak itu ada apa? Ya kan? Ada otak yang harus dilindungi. Kemudian jantung, paru-paru, lambung, hati, semua ada di perut. Nah, itu dilindungi oleh tulang atau rangka rusuk, tulang rusuknya. Tempat melekatnya otot itu daging. Nah, otot itu melekatnya di situ. Selimut tulang itu otot. Kemudian pembentukan sel darah merah. Nah, khususnya pada tulang paha. Nah, ini ada rangka di sini. Rangka itu dibagi jadi 3 ya. Yang pertama ada bagian tengkoraknya, yang kedua ada bagian badan, yang ketiga ada anggota gerak. Anggota gerak itu kaki dan tangan ya. Nah, sedangkan untuk kepala, tengkorak, dan badan, nah ini adalah rangka aksial di mana itu harus ada. Dan untuk hidup manusia harus punya rangka aksial. Bayangin kalau seseorang nggak punya tengkorak, nggak punya kepala, bisa hidup nggak? Nggak bisa. Nah, kalau orang nggak punya rangka badan, habis kepala langsung kaki, kan aneh, nggak bisa juga ya. Jadi di sini rangka kepala dan rangka badan itu wajib kita punyai atau disebut sebagai rangka aksial. Kemudian ada rangka anggota gerak, ada kaki dan tangan. Nah, itu namanya apendikular atau rangka tambahan, gitu ya. Coba kalian raba tangan-tangan kalian bayangin dulu. Kalau nggak punya kepala kan aneh, nggak punya badan aneh. Tapi kalian masih sering ya melihat orang yang mohon maaf berkebutuhan khusus karena tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi tetap bisa hidup dan semangat. Nah itu. Oke, kita bahas satu-satu. Rangka tengkorak sambil dipegang satu-satu ya. Yang pertama tulang dahi, ayo dipegang tulang dahinya. Nah di sini, di sebelah sini.
Kemudian ada tulang baji di daerah telinga. Ada tulang tapis di dekat mata. Kemudian tulang air mata yang suka nangis. Itu ya, air mata di dekat hidung. Terus tulang hidung ada yang mancung, ada yang pesek, bukan pesek ya, cuma kurang mancung. Ada tulang pipi, tulang rahang atas itu di atas gigi, dan tulang rahang bawah itu di bawah mulut, gitu. Kemudian ke belakang ada tulang kepala belakang, kalian lihat itu. Terus ada tulang pelipis itu di atas kepala. Nah, di atas telinga, mohon maaf. Kemudian yang paling atas, yang paling empuk itu tulang ubun-ubun. Nah, kalian sudah raba semua tulangnya? Ya itu ya. Ini tersusun dari tulang, bentuknya apa ya tadi? Oke, pipih. Nah, di sini tidak ada tulang panjang ya, tulang pipih semua. Jadi hati-hati, di sini tidak sekuat baja. Jadi kalau kalian melihat orang jatuh itu ya jangan sampai kepalanya kebentur, kasihan otaknya. Otak itu sistem saraf utama manusia. Rangka badan, yuk silahkan dipegang badannya. Nah, ini yang paling penting selain otak yaitu tulang belakang sebagai, kalau di komputer ada CPU, otaknya komputer. Nah, kalau di badan atau di tubuh manusia itu ada otak dan tulang belakang sebagai sistem saraf utama. Di tulang belakang ini bentuknya seperti ini. Ini ada ruas-ruas, ini tulangnya tak beraturan ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan, di mana ada 7 tulang leher, 7 ruas tulang leher. Kalian pegang dulu lehernya masing-masing. Oke, sudah. Ke bawah dipegang 12 tulang punggung. Kalau bisa dihitung ya dihitung, monggo. Tapi ini kayaknya nggak bisa dihitung ya, diraba aja susah. Kemudian ada 5 ruas tulang pinggang. Selanjutnya 5 ruas tulang kelangkang. Paling bawah 4 ruas tulang ekor, kayak gitu. Nah, hati-hati ya, di sini tuh rawan sekali kalau jatuh. Jangan sampai kalian mainan kursinya diambil pas temannya mau duduk. Nah, itu bisa menimbulkan stroke atau kelumpuhan. Hati-hati ya. Selanjutnya bagian dari tulang rangka badan. Nah, tentu ada namanya tulang dada dan tulang rusuk. Nah, tulang dada itu ya yang ada di dada ya tentunya. Oke, bagian-bagiannya kayak gini. Untuk tulang dada ada bagian hulu yang paling atas, ya kalian sambil ngeraba badan kalian sendiri, jangan badan orang lain. Tulang hulu dipegang. Nah, ada tulang badan di bawahnya tulang hulu. Kemudian tulang pedang-pedangan atau taju pedang. Nah, di sini ujung sini. Kemudian ada tulang kartilago atau tulang rawan iga yang suka iga. Di sini, di biru-biru ini adalah tulang rawannya. Kemudian untuk tulang rusuk sendiri, tulang rusuk ada 3 jenis, di mana rusuk sejati. Nah, ya, sejati itu berarti yang menempel pada tulang dada ini. Ada 7 pasang, kanan dan kiri ya, masing-masing ada. Nah, jangan sampai hilang. Ya. Kemudian ada tulang rusuk palsu, di mana dia itu tidak menempel pada dada, tapi menempelnya pada tulang rusuk sejati. Ada 3 pasang, kanan dan kiri. Kemudian yang terakhir ada 2 tulang rusuk melayang, 2 pasang seperti ini, melayang. Kayak ini ya. Oke, sudah paham? Sudah diraba semua? Ada yang tulang rusuknya hilang? Ya, semoga tetap sehat-sehat saja ya. Tadi sudah ada tengkorak, ada badan, dan yang apendikular tadi adalah alat gerak manusia, kaki dan tangan. Nah, ini kaki dan tangannya. Dipegang ayo. Ini lengan atas, kemudian lengan bawah. Di lengan bawah itu ada 2, tulang pengumpil dan tulang hasta. Oke. Ya, tulang pengumpil itu yang besar, yang kecil itu tulang hasta. Pengumpil itu biasanya sejajar dengan ibu jari kayak gitu. Tulang telapak tangan. Nah, di sini juga ada tulang paha, ada tempurung lutut. Kalau di tangan namanya siku, kalau di kaki lutut, sama-sama keras. Nah, di kaki ada tulang kering dan tulang betis. Tulang kering itu yang besar, yang keras. Kalau kalian pegang di bagian depan kaki kalian itu tulang kering, besar dan keras.
Tapi kalau sampai kena terbentur itu sangat sakit. Berbeda dengan tulang betis, di sini ukurannya sangat kecil di belakang tulang kering. Itu terlindungi oleh otot atau daging. Ada pergelangan kaki dan pergelangan tangan masing-masing tentu. Dan ada jari-jarinya. Wajarnya manusia adalah jarinya 10 ya. 10 jari tangan dan 10 jari kaki. Nah, di sini di apendikular ada juga bantuan yaitu tulang pinggul. Pinggul itu yang buat duduk kalian. Ada tulang duduk, ada tulang usus, dan tulang kemaluan. Oke, seperti ini gambarnya. Ini susah untuk diraba ya kalau di tulang pinggul, beda dengan anggota gerak tadi. Oke. Untuk sendi. Oke, ini tambahan sendi ya. Sendi itu hubungan antar tulang atau artikulasi lah hubungan tulang. Nah, berdasarkan ada tidaknya gerakan, sendi itu dibagi sendiri. Jadi pertama, sendi mati, tidak ada gerakan, tentu di kepala, itu kan sendi mati. Tidak ada tulang-tulang yang bergerak. Kemudian sendi kaku, geraknya terbatas. Kalau kalian punya sendi geraknya terbatas atau nggak bisa terlalu bergerak banyak, itu masuknya ke sendi amfiartorsis. Nah, di artorsis atau sendi yang sangat bebas bergerak, ini yang akan kita bahas adalah yang amfiartorsis dan diartorsis ya, yang sering kita lihat pergerakannya. Oke, kita bahas satu-satu. Sendi gerak, sendi engsel. Ayo kita gerakin semuanya. Geraknya searah, cuma satu arah. Sikunya digerakkan, terus lututnya digerakkan. Kemudian ruas-ruas jarinya sambil bergerak ya, biar olahraga sekalian. Kemudian sendi peluru, yaitu ke segala arah, bisa memutar ke segala arah, itu ada di gelang bahu dan lengan. Oke, gelang bahu dan lengannya sambil senam digerakkan 5 detik atau 10 detik, lumayan buat olahraga. Nah, sendi pelana kayak pelana kuda itu ya, 2 arah, itu di telapak tangan dan ruas jari, bisanya 2 arah aja, nggak bisa muter ataupun ke segala arah. Kemudian sendi putar, nah ini yang ada di leher, tengkorak dan leher itu ingat, sendi putar dan peluru itu beda. Peluru itu di gelang bahu, sedangkan putar ada di leher dan tengkorak. Sendi geser itu nggak tampak ya di tulang-tulang belakang, gesernya dikit-dikit, nggak langsung banyak, rusak nanti badan kalian. Oke ya. Nah, untuk otot kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi, habis ini kalian jangan lupa mengerjakan di tugas 1 yang sudah saya buatkan folder. Jangan lupa di-upload ya, caranya ngupload udah tahu ya. Diklik yang assessment itu, diklik aja, kalian upload sesuai tugas yang saya berikan, dibaca dan dikerjakan, wajib. Oke, terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.